Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih soal riuh rendahnya penganugerahan gelar profesor bagi Megawati Soekarno Putri oleh Universitas Pertahanan RI Unhan. Saya udah cek di Google, maksud saya di Wikipedia, dan Universitas Pertahanan RI itu adalah universitas negeri. Negeri ya. Ini ada antara lain ditulis di bisnis.com, judulnya Riuh Megawati dianugerahi gelar profesor oleh Universitas Pertahanan. Nah, oke. Ini dia nih. Mana gambar? Ini dia. Riuh Megawati dianugerahi gelar profesor oleh Universitas Pertahanan. Nah, gambarnya Mbak Mega, megang kuping. Oke, saya bacain Jakarta. Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bakal dianugerahi gelar profesor ini. Beritanya sebelumnya ya, ditulis hari tanggal 8 Juni, kok bakal ya, udah lewat nih ya. Dia dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap pada Universitas Pertahanan Republik Indonesia Jumat 11 Juni. Akan dikukuhkan sebagai guru besar pada 11 Juni. Megawati bakal menjadi profesor kehormatan tidak tetap pada ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik di universitas tersebut. Coba, guru besar tidak tetap bidang ilmu pertahanan bidang kepemimpinan strategik. Bidang kepemimpinan strategik. Semoga. Saat dikukuhkan nanti, Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah bertajuk Kepemimpinan Strategik pada Masa Krisis. Gaya ya. Kepemimpinan strategik pada masa krisis yang bakal dibacakannya di acara sidang Senat terbuka dipimpin Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarullah Oktavian di Aula Merah Putih Universitas Pertahanan di kawasan PSC Sentul Bogor. Rektornya Laksamana Madya, berarti bintang 3 loh, Angkatan Laut, top. Bisnis mendapatkan salinan jurnal yang ditulis sendiri oleh Megawati. Ini saya nggak setuju nih yang ditulis oleh Megawati. Kita tahu lah ya. Berjudul Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi 2001-2004. The Leadership of President Megawati in the Era of Multidimensional Crisis 2001 and until 2004. Hebat. Jadi yang menjadi objek penelitiannya, researchnya adalah dirinya sendiri ketika menjadi presiden pada periode 2001-2004. Anda bisa bayangkan, meneliti dirinya sendiri, kemudian menyimpulkan dia sukses besar dan sukses sebagainya. Hasil temuan penelitian yang diperoleh antara lain, walaupun dalam masa pemerintahan relatif singkat, kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri berhasil mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia saat itu. Tulis Megawati dalam abstrak jurnal itu yang dikirimkan ke Universitas Pertahanan untuk volume 11 nomor 1 tahun 2021 Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Saudara, gimana nggak riuh ya? Ini ada orang meneliti dirinya sendiri untuk memperoleh gelar profesor kehormatan. Meneliti dirinya sendiri, kinerjanya sendiri. Kemudian dia mengatakan, saya sukses. Saya berhasil mengatasi multidimensi yang melanda Republik Indonesia ketika saya jadi presiden. Anda bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan nggak? Kalau yang mengatakan Megawati sukses memimpin di masa krisis dalam periode 2001-2004 itu adalah orang lain, Hatta sekalipun itu adalah anaknya misalnya ya, atau pengurus PDIP yang lainnya, atau orang sama sekali di luar jangkauan itu, semakin jauh hubungannya, semakin istilahnya apa, semakin valid atau semakin nyebutnya,
semakin apa susah nyebutnya ya, semakin valid lah gampangnya. Tapi kalau meneliti diri sendiri, kemudian saya mengatakan saya sukses loh, saya berhasil loh, dan untuk itu saya buatkan pidatonya, lalu saya memperoleh gelar profesor kehormatan. Saudara, ini ngeri sekali, ngeri sekali. Saya membayangkan bagaimana saya harus membaca satu-satu komentar di grup-grup WA ya. Ini tapi sebelum itu saya bacakan ini dia. Ada ini nih. Ada tadi sudah saya screenshot. Mudah-mudahan ada ya. Ini dia. Ini ya, judulnya Kepemimpinan Presiden Megawati pada era krisis multidimensi 2001-2004. Oke, terus ada beberapa kalimat yang lain yang saya harus bacakan pelan-pelan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang hubungan antara krisis multidimensi dan kepemimpinan presiden pada kurun waktu 2001 hingga 2004. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipakai untuk menggali tacit knowledge dari pengambil keputusan tertinggi saat itu yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Menggali dengan metode pendekatan tacit knowledge. Saya nggak bermaksud merendahkan Megawati loh, tapi buat saya ini sesuatu yang wow gitu ya. Apalagi berikutnya lagi, penelitian ini menggunakan kerangka teori Bayman dan Pollack. 2001 menggunakan kerangka teori Bayman dan Pollack. 2001 adalah sebagai pisau analisis dengan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian yang diperoleh antara lain walaupun dalam masa pemerintahan yang relatif singkat, kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri berhasil menangani sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Bicara itu di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lingkungan. Dasar. Anda bisa bayangkan? di grup yang saya ikuti, ada teman yang seorang dokter, sampai dia mengatakan begini, bertahun-tahun saya mengajar kualitatif research metodologi ya. Bertahun-tahun saya mengajar kualitatif research metodologi. Ini saya bingung. Metode apa yang namanya yang dipakai dalam menulis? Gimana coba caranya ngajarin ke mahasiswa ada metode riset kualitatif dengan meneliti diri sendiri? Ini seorang dokter sosiolog, teman saya. Kalau ada saya sebut namanya pasti teman-teman kenal betul orang ini. Bertahun-tahun saya mengajar kualitatif research metodologi. Ini saya bingung. Metode apa namanya yang dipakai dalam menulis? Gimana coba caranya mengajarin ke mahasiswa ada metode riset kualitatif dengan meneliti diri sendiri? Gimana coba? Anda bisa menjelaskan? Saya nggak ngerti. Lalu ada lagi yang menulis begini. Ya, nggak malu ya. Jelas ada ghostwriter-nya. Ghostwriter itu penulis hantu ya. Artinya orang yang menulis untuk dengan nama pesanan si A. Saya menulis bla 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 bla, tapi tidak memakai nama saya, tapi memakai nama Mr. X yang menyuruh saya. Itu saya jadi ghostwriter bagi Mr. X ya. Oke ya. Nggak malu ya. Jelas ada ghostwriter-nya. Cara pembuktikan sederhana saja. Coba simbol dites untuk memaparkan rujukan pustaka dan nulis daftar pustaka sendiri. Dijamin. Pasti gampang. Tadi saya iseng sengaja menyebut metode Bayman and Pollack tahun 2001. Sebagai bisa analisis. Lalu ada menggali tacit knowledge. Ini sesuatu yang khas akademisi, saudara. Khas akademisi. Dan kita tahu pendidikan formal Megawati sampai di mana gitu loh. Anda bisa bayangkan itu? Ampun sampai ada ya Allah, kita ini semua dosa apa ya? Kok bisa dapat orang-orang gila model begini menguasai negara, ya Allah, sampai begitunya. Aduh. Ini macam-macam ya.
Ada lagi begini tulisannya, selama kesadaran memilih dengan akal sehat masih kalah jauh dengan yang terpesona sinetron, ya kita akan gini-gini aja. Dapatnya pemimpin model nggak jelas gitu lagi, entah sampai kapan. Saudara, ini kalau kita yang namanya gaduh tadi, memang benar-benar gaduh saudara. Ini ada dari Twitter, dosen universitas di Singapura heran. Pidato Profesor Kehormatan Megawati memuji diri sendiri. Ini dosen, profesor di universitas di Singapura. Apa urusannya loh sama orang lain? Iya sih memang apa urusannya, cuma lucu aja gitu loh. Lucu aja sampai orang lain pun menaruh perhatian ya. Saya baca beritanya begini nih. Seru sekali. Dosen universitas di Singapura heran pidato Profesor Kehormatan Megawati memuji diri sendiri ya. Megawati Soekarno Putri membawakan pidato berjudul Kepemimpinan Megawati. Megawati Soekarno Putri membawakan pidato berjudul Kepemimpinan Megawati pada era krisis multidimensi 2001-2004 untuk pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Pertahanan. Ini kalimatnya cara puji diri sendiri dengan cara ilmiah. Cara puji diri sendiri dengan cara ilmiah. Aduh. Kata siapa ini? Kata dosen Nanyang Technology University ya, NTU, Singapura, Profesor Zulfikar Amir di akun Twitternya @sociotalker. Aduh, gimana nih? Menurut Zulfikar, Megawati terobsesi menjadi akademisi tanpa perlu menulis disertasi, tanpa repot menulis publikasi. Namanya juga obsesi, ungkapnya. Suit, angel, ambiar. Pertanyaannya memang, pada kemana para profesor guru besar yang lainnya? Kok cicing wae gitu? Kenapa bisa begitu ya? Ini kan menyangkut apa ya? Martabat kali ya. Saya harus mengaku saya awam betul dalam bidang-bidang seperti ini. Nggak ngerti saya. S3 itu buat saya sampai kebanyakan S-pilek banget. Nggak ngerti. Apalagi tingkat profesor, dokter, dan sebagainya. Tapi ini ketika menyangkut korps, kalau boleh begitu ya, korps profesor. Profesor itu sebuah apa ya, gelar jabatan fungsional di sebuah kampus. Nah, ada Profesor ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Daniel M. Roshid. Bapak Roshid itu teman saya, baru saja kemarin pekan silam saya keliling Jawa Timur dan saya mampir ke rumah beliau, ngobrol-ngobrol tentang situasi kondisi yang seru luar biasa, dan saya sempat buatkan podcastnya, wawancara saya dengan beliau. Ini orangnya, judulnya Profesor Megawati Profesor Kehormatan, ini dimuat di Jakarta Today ya. Nah ini profesornya deh, Profesor Daniel M. Roshid. Orangnya ganteng, usianya memang tidak muda. Saya tanya waktu jalan ke masjid untuk sholat maghrib, waktu itu udah jalan sholat maghrib, Prof, usia berapa Prof? 60. Wih, 60 saya bilang. Masih gagah, ganteng, cuma kalah di kepala, di rambut aja putih semua, sudah meninggalkan dunia hitam. Baru kemarin, pekan lalu. Oke, ini saya bacakan sedikit ya. Walaupun menarik sih sebetulnya, begini. Jumat 11 Juni, pekan ini Universitas Pertahanan akan menggelar orasi ilmiah pengukuhan doktor honoris causa. Sudah honor, udah doktor ya Megawati Soekarno Putri. Setelah memperoleh gelar akademik doktor kehormatan, kali ini Unhan akan memberikan jabatan fungsional kehormatan profesor bagi mantan presiden ini. Saya tidak tahu persis alasan pemberian jabatan fungsional profesor kehormatan ini bagi beliau yang sudah sangat sibuk menjabat berbagai jabatan di PDIP, di BPIP, dan lain-lainnya. PDIP, Ketua Umum, BPIP, Badan Pengarah Ideologi Pancasila. Dia ketua Dewan Pengarahnya. Wah, tapi yang paling baru dia ketua Badan Pengarah BRIN, Badan Riset Indonesia Negara ya. Gila loh, badan riset itu dipenuhi profesor doktor, para peneliti, dan ketua pengarahnya Megawati Soekarno Putri. Apakah ini ada kaitannya pemberian gelar profesor supaya dia juga bisa duduk bersanding sejajar dengan profesor-profesor lain yang berada dalam arahannya, di bawah kepengarahannya? Aduh, tadi seperti tadi, para
anggota WA Group tadi, ya Allah, salah apa kita ini, kenapa kita dapat orang-orang seperti ini yang menjadi penguasa. Sementara itu, entah di mana posisi Universitas Pertahanan dalam peta perankingan kampus oleh The Times Higher Education Asia 2020. 10 kampus terbaik Indonesia ternyata di bawah kampus-kampus Malaysia yang dahulu pernah diganyang oleh Bung Karno ayahnya sendiri, oke? Bahkan UI sebagai kampus terbaik di Republik ini hanya di posisi 190-an. UI kampus terbaik di Indonesia ini hanya berada di ranking ke 190-an, di bawah University Malaysia di posisi 49. Ranking ini saja sebuah tamparan keras bagi UI jika bukan sebuah penghinaan. Wow. Nih, profesor ini buat saya nih, saya juga nggak ngerti profesor ini apa nih ya. Kata Profesor Daniel, profesor adalah jabatan fungsional puncak yang lazim diperoleh oleh staf akademik yang mengajar. Profesor adalah jabatan fungsional puncak yang lazim diperoleh oleh staf akademik karir yang mengajar, oke? Dan meneliti serta melakukan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu yang ditekuninya. Oke. Umumnya seorang profesor, seorang doktor baru mampu memperoleh tanggung jawab memikul jabatan fungsional guru besar setelah mengajar 10 tahun secara full time. Bukan sambil lalu, bukan sambilan, bukan dosen terbang. Secara full time, seorang dokter mengajar minimal 10 tahun secara full time dan melakukan publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi internasional. Profesor Daniel, seberat itu ya Profesor ya. Oke, saya lanjut. Saya berkeyakinan bahwa manusia bisa belajar secara otodidak dan mencapai kompetensi setingkat doktor melalui sebuah proses yang disebut rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman menekuni satu bidang tertentu selama bertahun-tahun dengan penuh pengabdian bisa mengantarkan seseorang untuk diakui kompetensinya setingkat doktor sebagai gelar akademik tertinggi yang diberikan oleh sebuah universitas. Saya bertanya-tanya, apakah cara yang sama bisa dilakukan untuk jabatan fungsional profesor? Wah, ini kalau saya baca semakin gimana gitu ya. Tapi ginilah, secara etik, secara moral gitu loh, secara moral. Kalau saya berkata kepada Anda semua, saya mengatakan kepada lewat podcast saya, lewat pidato saya, saudara sekalian, Edi Mulyadi ini orang baik, orang yang sukses, orang yang berhasil begini begitu, orang yang dermawan, orang, aduh, Masya Allah. Saya pikir orang minimal kesel, lu ngapain gitu ya, atau mungkin muak, atau mungkin bahkan muntah, wah ya Allah si Edi, narsisnya kelewatan banget sih lo, megalomania gitu loh. Kalau saya bercerita diri saya enggak narsis, saya meneliti. Saya melakukan metode Baiman and Polak 2001. Saya menggali teaching knowledge untuk mengetahui ternyata memang saya sukses, saya berhasil, saya orang yang rajin ibadah, saya yang takwa, saya yang aduh, edan gak? Edan gak? Orang katakan, Edi, lu kesambet apa, Edi? Gitu. Ya. Aduh, tapi inilah kenyataannya. Inilah negeri kita, dan ini pula lah yang akan diberi gelar Profesor Kehormatan oleh Universitas Pertahanan RI, Universitas Negeri yang dibiayai oleh anggaran negara APBN yang di bawah Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto, yang tidak bisa tidak dengan sangat gampang kita akan menyebut bahwa ini bagian dari rangkaian pencapresan dia 2024 bersama Puan Maharani. Ini sebuah pelanggaran etika yang parah, ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, keuangan yang sangat
memalukan. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang ahli di bidang hukum pidana khususnya, mungkin Dr. Muhammad Taufik ya, ahli pidana, ahli hukum pidana ya, apa sih namanya? Dia punya organisasi ya. Pokoknya dia Dr. Taufik ini seorang ahli hukum pidana dan punya asosiasi sendiri, ketua umumnya. Mungkin ini bisa menjadi bagian dari sesuatu yang diseret karena hukum, karena penyalahgunaan jabatan, keuangan, kekuasaan dan sebagainya. Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Tapi buat saya ini semakin menunjukkan pengelolaan negara ini sungguh-sungguh amburadul. Orang berlomba-lomba memanfaatkan jabatan, kekuasaan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan partainya, bukan untuk melayani rakyat negeri ini sebagai pemilik sah negeri ini yang menjadi majikan mereka sejati sebenarnya. Oke. Capek. Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.